Masih ingat dengan video terakhir saya, ketika pada akhirnya Gotoh sudah di bawah 100 atau bahkan nanti sampai ke 50, maka pembelian berikutnya saya akan coba beli 50-50, 50% di IDX30 dan 50% di Srikati. Ternyata Gotoh benar-benar turun di bawah 100 dan saat ini berada di 80-an. Sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya membeli reksadana indeks IDX30 dan Srikati sebanyak 67 juta rupiah. Turunnya Gotoh ini juga menarik dua saham penyusun indeks lainnya yaitu Telkom dan Astra. Untuk itulah saya akan jelaskan bagaimana efek penurunan Gotoh terhadap saham Telkom dan Astra. Dan terakhir saya akan memberikan update dari perkembangan dana pensiun saya. Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Sedikit pengumuman, saat ini saya posting konten setiap hari di TikTok, Shorts, dan juga di Instagram. Jadi bagi yang ingin mengikuti konten saya dalam versi lainnya juga bisa cek sosial media saya tersebut. Sepanjang 1 minggu ini, IHSG masih berkutat di bawah level 7.000. Ada 3 saham yang menyebabkan indeks turun, yaitu Gotoh, Telkom, dan Astra. Dari video podcast yang terakhir, Gotoh ARB berkali-kali dan bahkan menyentuh titik terendahnya di harga 81, sebelum pada akhirnya naik dan saat ini berada di level 87 sampai 89. Astra dan Telkom itu juga ikut turun karena mereka berdua punya investasi di Gotoh. Karena Astra dan Telkom juga merupakan pengisi di berbagai indeks, ini yang menyebabkan IHSG, IDX30, atau bahkan Srikati juga ikut-ikutan turun. Nah, sepanjang 2 minggu ini saya mulai menambah reksadana indeks, baik di IDX30 maupun di Srikati. Untuk IDX30 sendiri, penurunan indeks akibat Gotoh menurut saya pribadi sudah mulai mereda karena Gotoh memang sudah turun banyak. Lalu bagaimana dengan efek dari turunnya Astra dan Telkom? Tercatat Astra sudah turun hampir 20% selama 3 bulan terakhir dan Telkom itu turun sekitar 15% dalam waktu yang sama. Ini terjadi karena keduanya berinvestasi pada Gotoh. Nah, untuk pergerakan harga saham itu bukan tugas dari investor untuk memprediksi ya, tapi coba kita bedah efek dari penurunan Gotoh ini terhadap kinerja bisnis dari Telkom dan Astra. Jawaban pendeknya adalah berdampak untuk laba di tahun 2022, tapi tidak mempengaruhi kemampuan jangka panjang dari Astra dan Telkom dalam mencetak laba di tahun 2023, 2024, dan seterusnya. Astra investasi di Gotoh kurang lebih senilai 3,5 triliun rupiah. Sedangkan Astra sendiri punya kemampuan untuk mencetak laba di atas 20 triliun rupiah. Tahun lalu Astra mencetak laba 21 triliun dan tahun ini saja dalam 9 bulan pertama Astra bahkan sudah melampaui pencapaian tahun lalu di mana Astra mencetak laba 25 triliun rupiah. Bagaimana dengan Telkom? Investasi Telkom di Gotoh dikabarkan senilai 10 triliun rupiah. Sebenarnya sama dengan Astra ya, Telkom sendiri punya kemampuan mencetak laba di atas 20 triliun. Tapi memang lebih sakit karena investasi di Gotoh oleh Telkom itu 10 triliun sedangkan di Astra hanya 3,5 triliun. Bisa jadi ketika Gotoh turun ke 50, Telkom bisa kehilangan lebih dari 5 triliun dari labanya akibat kerugian terhadap Gotoh. Namun penurunan ekstrim sampai 5 triliun ini bisa saja hanya terjadi satu kali saja untuk tahun ini dan untuk tahun depan dan seterusnya efek dari Gotoh yang sudah turun cukup dalam di 2022 ini tidak akan membebani laba Telkom kembali. Telkom akan kembali mencetak laba di atas 20 triliun seperti di tahun-tahun sebelumnya. Justru kalau tidak ada kejadian seperti turunnya Gotoh, belum tentu harga Astra dan Telkom akan turun dalam dan memberikan kesempatan bagi kita untuk membeli reksadana indeks maupun kedua saham tadi di harga yang lebih murah. Saya pribadi juga membeli Astra di portfolio saham saya pribadi. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini baik di portfolio reksadana indeks kita maupun di portfolio saham individual. Oke, itu tadi penjelasan singkat saya. Sekarang kita akan update performa dari dana pensiun saya di minggu ini. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit di mana ini adalah performa dari portfolio saya sepanjang 3 bulan terakhir. Portfolio saya mengalami penurunan sebesar 76 juta rupiah atau turun sebesar 10% dalam 3 bulan terakhir. Memang bagi seorang investor yang ingin berinvestasi di reksadana saham harus bisa menghadapi yang namanya penurunan. Ketika tidak kuat menghadapi penurunan, bisa saja sobat investor malah akan menjual dalam keadaan rugi dan kita tidak tahu dalam waktu beberapa bulan atau 1 tahun kemudian bisa saja portfolio dari reksadana saham itu akan kembali naik. Kalau kita lihat performa dari portfolio saya dalam 1 hari terakhir itu naik plus 0,24% karena memang pasar saham di hari sebelumnya mengalami kenaikan. Sepanjang 1 bulan ini terjadi penurunan 6,04%. Bahkan portfolio saya sempat turun di bawah 900 juta rupiah, ini di 886 sebelum pada akhirnya kembali naik lagi di 910 juta rupiah.
year to date ternyata mengalami penurunan juga, tapi turunnya kecil yaitu 0,11%. Menariknya di sini di awal tahun aset investasi saya itu 836 juta, sedangkan pada saat ini aset investasi saya itu adalah 910 juta rupiah. Artinya dari modal investasi mengalami kenaikan karena saya memang melakukan yang namanya nabung rutin. Tetapi kenapa kok return investasinya minus? Karena memang terjadi penurunan dari return investasi. Harusnya portfolio saya bisa naik lebih tinggi lagi, tetapi karena terjadi penurunan tadi, maka saat ini lagi negatif. Bagaimana dengan 1 tahun terakhir? Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar plus 0,15%. Bagaimana dengan all time high? All time high saya itu berinvestasi dari November 2019 dengan nominal sekitar Rp200.000. Pelan-pelan saya taruh investasi saya sehingga pada akhirnya bisa naik hingga saat ini. Nah, bagaimana dengan isi dari dana pensiun saya? Kita coba klik di bagian dana pensiun. Ini adalah komposisi dari dana pensiun saya. Untuk pasar uang sendiri nyaris tidak ada isinya di sini. Kemudian ada reksadana obligasi dengan alokasi sebesar 17% dan di reksadana saham dan alokasi 83%. Saya menjual beberapa dari reksadana obligasi saya untuk membeli reksadana saham yang saat ini mengalami penurunan. Kita coba lihat satu-satu ya. Untuk reksadana pasar uang, ini adalah Manulife Dana Kas Syariah. Ini saya dapatkan dari cashback bagi sobat investor yang memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Kalau kita kembali di sini ada yang namanya reksadana obligasi, di mana reksadana obligasi saya ada 3, ada Majori Sukuk Negara Indonesia, ada ABF Indonesia Bond Index Fund, dan juga ada Sukori Invest Stable Fund. Dalam 1-2 minggu ini saya menjual cukup banyak Majori Sukuk Negara Indonesia untuk saya tukarkan ke reksadana indeks. Nah, kita akan coba lihat ya di bagian reksadana saham ada 3 reksadana pada saat ini. Yang pertama adalah Afris IDX 30, kemudian ada BNI AM Index IDX 30, dan yang terakhir adalah BNP Paribas Sri Kehati. Nah, itu saja perkembangan dari dana pensiun saya. Sekarang kita akan coba baca pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom komentar. Pertanyaan dari Richard Batu. Pak, saya mau tanya, saya pilih saham Sukor Invest Equity Fund dan IDX 30. Sekarang penurunannya sama-sama 8%. Apakah saya tetap DCA saja atau pilih saham lain sekarang? Bantu jawab dong Pak Dodi. Oke, dalam 3 bulan terakhir penurunan saya bahkan sampai 72 juta rupiah atau setara dengan hampir 10%. Yang saya lakukan adalah ya saya tetap membeli reksadana saham yang saya yakini yaitu reksadana indeks IDX 30. Nah, bagaimana dengan Sukor Invest Equity Fund? Kalau saya pribadi, saya juga punya portfolio saham individual, di mana saya yakin pemilihan saham saya itu bisa mengalahkan reksadana saham yang punya expense ratio cukup tinggi. Untuk itulah saya tidak membeli Sukor Invest Equity Fund. Tapi bagi sobat investor yang yakin kalau Sukor Invest Equity Fund ini performanya akan bagus di kemudian hari dan bisa mengalahkan IHSG, ya silakan saja. Pertanyaan berikutnya dari Thomas Nugros. Akhirnya saya switch investasi yang lebih konservatif dengan obligasi Sukor Invest Stable Fund. Gimana menurut Pak Dodi bila dibandingkan dengan deposito BPR yang lebih besar dari bunga deposito bank? Kalau deposito BPR sendiri saat ini sekitar 6,25%. Kalau kita potong dengan pajak bunga 20%, maka akan ketemu kurang lebih sekitar 5% ya. Sedangkan kalau di Sukor Invest Stable Fund itu bersihnya saja itu sekitar 6 sampai 6,3% ya. Jadi Sukor Invest Stable Fund kalau menurut saya lebih tinggi jika dibandingkan dengan deposito BPR secara returnnya. Pertanyaan dari Antonio Alwin. Terima kasih atas video edukasinya Pak Dodi. Saya mau bertanya apabila suatu saat saham Gotoh digantikan oleh emiten penghuni indeks yang baru dengan market cap dan harga yang lebih tinggi, apakah akan langsung terjadi lonjakan nilai indeks IDX 30 tersebut? Apabila ya, apakah berarti membeli reksadana indeks IDX 30 saat ini dapat dibilang dengan harga indeks yang sedang terdiskon? Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, kalau jawaban saya adalah ketika Gotoh ditarik dan diganti dengan emiten lain yang market cap-nya lebih besar, memang market cap-nya akan melonjak, tapi nilai indeksnya akan tetap sama. Artinya, kerugian indeks akibat Gotoh akan menjadi permanen karena sebelum recover, Gotoh sudah diganti duluan. Saat ini harga indeks terlihat terdiskon karena sudah turun 20% dari titik tertingginya. Tapi sebenarnya ini terjadi kalau Gotoh memang recover minimal balik ke harga pada saat dia dimasukkan, yaitu di sekitar 370-an ya. Kalau ternyata Gotoh sampai 50 dan pada akhirnya didepak, maka kerugiannya akan permanen dan IDX 30 tidak lagi terdiskon
seperti yang dibayangkan karena the true potensi all time high-nya itu sudah tergerus sebanyak 15% ya. Pertanyaan lanjutan, kalau memang seperti itu, apakah pertimbangan Pak Dodi tetap memilih strategi pembelian 50-50 untuk reksadana IDX 30 Serikati? Apakah tidak sebaiknya menunggu di depaknya Gotoh dari IDX 30 baru kembali membeli reksadana indeks IDX 30? Kalau saya pribadi tetap membeli secara bersamaan IDX 30 dan Serikati. Serikati pun juga tidak ideal karena memang harganya juga belum turun-turun banget ya. Kalau seandainya sobat investor mengikuti episode sebelumnya, di Serikati sendiri kebanyakan itu isinya adalah saham-saham bank, dan kalau kita lihat BCA, BRI, Mandiri, BNI saat ini sedang berada di dekat nilai tertingginya, jadi belum dikatakan terdiskon. Sehingga saya akan tetap melanjutkan kebijakan investasi saya untuk membeli IDX 30 dan Serikati secara bersamaan. Saat ini Gotoh sudah berada di level 87-88 ya. Jadi kalau menurut saya sudah cukup minim efek penurunan akibat Gotoh. Pertanyaan dari Sam 2. Pak, saya kan pemula. Kalau mau mulai berinvestasi kita beli kemana ya? Pasar uang, obligasi atau saham? Atau kita lihat dari pasarnya sedang turun atau tetap konsisten dengan pembagian saham 70%, obligasi 20%, dan pasar uang 10%. Nah, perhatikan ya, investasi itu sesuai dengan tujuan dan profil resiko. Jangan copy mentah-mentah apa yang saya investasikan. Kalau memang masih pemula dan belum tahu tujuan investasinya seberapa lama, saran saya adalah dominan ditaruh di reksadana pasar uang. Boleh membeli reksadana saham atau reksadana obligasi, tapi dalam jumlah yang sedikit. Misalnya beli reksadana saham Rp100.000 dan coba pelajari dinamika dari reksadana saham seperti apa. Reksadana saham itu tidak cocok kalau dibeli untuk jangka pendek, karena bisa jadi kalau kita mau beli dalam 1 tahun ke depan, misalnya kita beli di awal tahun gitu, misalnya di awal tahun 2022, saat ini ternyata terjadi penurunan gitu ya. Jadi sobat investor, silahkan pertimbangkan apa tujuan investasi dan bagaimana ketahanan kita untuk melihat penurunan. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang saya bahas pada video kali ini. Buat investor yang masih ingin bertanya, boleh tuliskan di kolom komentar dan pertanyaan menarik akan masuk ke video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye!